warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah assalamah wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashabihi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila sayyidina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sinfaqil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi ثم إلى أرواح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب إمام النووي البنتاني وإمام السيوطي ثم إلى أرواح هادي صف النظامي ثم إلى أرواح هادي عبد الله الشافعي ثم إلى أرواح هادي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى أرواح أستاذ حسن بن صفي الدين ثم إلى أرواح أستاذ جبر الرحمن بن هاجي أحمد سراء أرواح حبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي واسن ثم إلى روح حجي ساوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال عليه الصلاة والسلام: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليهما السلام: يا موسى، من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعامي فليخرج من بين أرضي والسماء وليطلب له ربا سوائي. في هذا الكلام أمر تهديد ويس على الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث على عبد مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحيا الله يوم القيامة أن ينصب له ميزانا أو ينشر له ديوانا إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Ustadz Mama, Ustadz Fauzi, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Haji Masudi, Bapak Haji Bademo, Bapak Udin, Ustadz Haris, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Haji Rojali, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmeri dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita melaksanakan sholat maghrib. Agak sedikit tenang. Ya, anak-anak tidak ada suaranya. Terima kasih pada Bapak Agus dan Pak Iwan yang mengatur anak-anak di Bapak Tommy. Memang ini dalam rangka menertibkan anak-anak biar dia sholat di masjid ini punya adabnya, tidak dibiarkan, ya. Biar apa? Biar yang sholat juga pada tenang. Karena klimaknya kemarin tuh jamaah pada protes, mulai dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir sholat isya tuh anak teriak-teriak,
Hebatnya tuh anak begitu assalamualaikum waalaikumsalam udah nggak ada suara lagi tuh anak-anak, berhenti gitu. Tahu aja gitu ya, tahu aja pokoknya berisiklah pada waktu sholat, dia kaburlah setelah sholat. Itu anak-anak pintar gitu ya. Ya alhamdulillah ini mulai tenang. Mudah-mudahan akan terus begitu. Ya kita didik anak-anak kita, memang perlu pengawasan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah pembahasan kitab terakhir, artinya khutmul kitab. Kita sudah belajar kitab Tanqul Qaul kurang lebih 6 tahun kali ya. Dari tahun 2019 kalau saya ngajarnya. 19 sampai 2025. 6 tahun kitabnya baru selesai. Kitabnya tipis segini. Ya. Nah, hari ini pembahasan terakhir di bab ke-40. Part yang ke-6, bagian ke-6. Insyaallah minggu depan kita bahas satu kitab baru, kitabnya tipis. Nah, ini tipis banget kitabnya ya. Tipis. Berisi 40 hadis Nabi Muhammad SAW dan juga di dalamnya ada hikayat, kisah-kisah, cerita-cerita yang bisa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Hari ini kita bahas satu hadis yang sebenarnya sudah terkenal. Banyak yang hafal, namun memang derajat hadisnya ini dhaif. Derajat hadisnya dhaif untuk dipakai dalam memotivasi itu tidak masalah ya. Apa hadisnya? Kata Nabi Muhammad SAW, Auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran alaihi wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran, semoga keduanya Nabi Musa dan orang tuanya Allah berikan keselamatan dan juga Allah berikan salawat kepada mereka. Ya Musa, isi hadisnya, man lam yarda biqada'i, siapa saja yang tidak redha terhadap ketetapanku, walam yasbir ala bala'i, siapa aja yang enggak sabar atas cobaanku, walam yashkur ni'mai, siapa aja yang enggak syukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, fal yakhruj min baini ardi was samai, silakan keluar dari bumi dan langitku, wal yatlub lahu rabban siwai, dan silakan cari Tuhan selain aku. Ini perintah yang berisi ancaman. Artinya apa? Kalau kita melakukan, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Malam yarda." Dalam hadis ini, hadis qudsi, "Malam yarda." Siapa yang redha biqada'i, terhadap ketetapanku, walam yasbir 'alal bala, gak sabar terhadap cobaanku, lam yashkur ni'ami, gak bersyukur terhadap nikmatku, silakan keluar dari buminya Allah dan langitnya, cari Tuhan selain aku. Jadi ini ada tiga pilar yang mesti ada pada diri kita. Pertama, sifat ridho. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, syukur. Tiga-tiga ini mesti ada dalam diri kita. Kenapa mesti ada? Karena semuanya itu akan berkaitan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ridho. Apa itu ridho? Ridho itu lapang dada, senang terhadap apa yang Allah berikan, baik yang diberikan itu berupa kesenangan maupun berupa musibah. Pokoknya apa yang Allah kasih dia ridho. Umumnya kita kalau dikasih senang ridho, kalau dikasih susah kadang-kadang ridho, kadang-kadang kagak, tergantung kita. Karena itulah sebagai orang yang beriman,
Ketika Allah memberikan kepada kita satu kenikmatan ataupun satu musibah, yang mesti ada pada kita adalah sikap ridho terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita, misalnya hari ini Allah kasih rizki buat kita berupa rizki, misalnya kita ngojek nih, dapatnya 50.000, dapatnya 50.000. Kita ngojek dari habis subuh, habis sholat subuh langsung ngojek, istirahat jam 12 pulang ke rumah, makan sama sholat zuhur, jam 1 jalan lagi sampai maghrib baru pulang, dapatnya cuma 50.000. Banyak apa dikit? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Yang biasa nggak punya duit, wah dapat 50.000 ini banyak banget. Yang biasa dapat seharinya 100.000 dapat 50.000, wah kurang 50.000 nih. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ketika Allah sudah kasih rizki berupa uang 50.000 di hari itu, ucapan kita adalah alhamdulillah. Kok mesti ridho? Kira-kira ada nggak orang yang dapat di bawah 50.000? Ada nggak? Ada. Ada nggak kira-kira di hari itu orang yang tidak dapat sama sekali? Ada. Artinya uang 50.000 yang kita terima itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti kita ridho. Saat kita mah anak laki mah dapat segitu mah ridho. Begitu pulang kita kasih sama perempuan, ridho apa kagak? Kata anak perempuan, kalau nggak dapat 100.000 jangan pulang. Karena apa? Kebutuhan sehari 100.000. Bener nggak pulang. Begitu jam 12 malam ditanya, kenapa belum pulang? Belum dapat 100.000. Kan suruhnya nggak boleh pulang, makanya saya nggak pulang. Kata ini, ya udah pulang aja, ya pulang akhirnya. Makanya nih, apa saja yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan maupun berupa musibah, sebagai umat Islam yang beriman, tugas kita adalah ridho kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti akan dikasih kenikmatan. Begitu juga setiap orang pasti akan dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ujiannya, ada yang ujiannya ringan, ada yang ujiannya berat, ada yang berat sekali. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, coba kita bandingkan dengan orang yang mendapat ujian lebih berat. Contoh, Allah kasih ujian kita berupa misalnya hilang motor. Berat nggak? Berat. Begitu kita cek, ternyata motor yang hilang sama kita itu sudah pernah kita miliki 10 tahun. Udah lama nggak? Udah lama. Udah dipakai belum? Udah, lupain. Ada orang tetangga kita baru 2 hari beli baru, hilang. Kira-kira lebih berat mana? Lebih yang baru. Yang baru bilang, Allah kena musibah luar biasa, baru beli 2 hari, hilang. Tetangga satu lagi, bukan hanya yang hilang motor, mobil hilang. Lebih berat mana? Hilang mobil. Macam-macam. Jadi begitu kita memperoleh musibah, cobaan, tugas kita adalah ridho terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa yang kita peroleh berupa musibah atau kenikmatan ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya motor kita hilang, sudah 10 tahun kita pakai. Begitu kita ridho, ikhlas, udahlah biarin. Ada yang ngasih lagi. Ya nggak? Ada yang ngasih lebih bagus dari yang kita punya. Ada yang begitu nggak? Nggak ada. Gitu. Ada, ya. Hairul contohnya, Bang Udin juga, ya kan? Iya.
ridho, gitu kan. Siapa yang benar-benar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Emang itu doang tugas kita. Kita mengeluh, kita gusar, kita marah, tuh motor yang hilang kembali Pak kagak? Lah kagak. Gitu. Mendingan ridho aja. Termasuk suasana. Dulu kita pernah tur nih ke puncak. Kebetulan zaman dulu itu kalau bisnya itu jarang pakai AC, ya nggak? Jarang pakai AC. Pulang macet luar biasa. Bisnya nggak pakai AC, panas luar biasa. Pada ngeluh, teriak-teriak, panas banget ini, udah macet ini nih. Saya bilang aja, situ marah-marah, situ diem, situ teriak, kondisinya beda nggak? Sama nggak? Sama. Lebih baik apa? Diem aja, terima aja emang kondisinya begini. Emang kondisinya macet, emang kondisinya gerah, terima aja. Jadi apa yang kita peroleh, baik berupa kenikmatan maupun berupa musibah, yang mesti kita lakukan adalah ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua istilah, ada radiyah, ada mardiyah. Kalau kita sudah mendapat derajat mardiyah ini paling enak. Kalau radiyah itu adalah kita ridho terhadap ketetapan ketentuan Allah baik berupa kenikmatan maupun musibah. Kalau mardiyah, Allah ridho terhadap kita. Kalau kita sudah mendapat derajat mardiyah, udah enak dah. Apa saja yang kita lakukan Allah ridho, nah enak. Makanya kalimat Al-Quran itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau orang ridho pasti tenang. Ya enggak? Wah, motor hilang. Nah, biarin aja itu kan. Emang udah ketentuan Allah, bukan milik saya lagi. Kalau milik saya lagi balik pasti. Kalau kan nggak balik pasti berupa yang lain. Gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dia ridho terhadap ketentuan Allah, Allah ridho terhadap hambanya. Itu kalau kita sudah dapat derajat mardiyah, kemana aja enak. Kenapa? Semua perbuatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan itu derajat paling tinggi. Kalau ditanya, ente sholat jamaah tujuannya apa? Mencari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, udah enak dah. Gitu. Persoalan kan begitu. Ini apa yang kita lakukan Allah ridho apa enggak? Ini kita ngaji begini Allah ridho apa enggak? Nah, gitu. Kalau Allah udah ridho, apa aja enak. Gitu. Makanya ada orang masuk surga itu terkadang melakukan perbuatan kecil aja. Tapi Allah ridho terhadap perbuatan itu, udah dia bisa masuk surga. Nah, karena itulah ketika kita mendapatkan sesuatu ridho terhadap ketentuan Allah, dengan harapan Allah pun ridho terhadap kita yang telah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, zaqa ta'amal iman, seseorang akan memperoleh kelezatan iman. Man radiyallahu rabban, kalau dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, Islam sebagai agamanya. Wa Muhammadin rasul, dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Dan kalimat ini sudah sepantasnya kita terus latunkan setiap hari. Kapan itu? Mau tidur dan bangun tidur. Belum diakui, masih bunyi ya. Wah, ada yang ikut siaran langsung ini, guru-guru di TikTok katanya. Ini saya kirim salam yang Bang Dul katanya. Hari ini live streamingnya agak telat. Kenapa? Lagi masak dulu katanya. Iya, kalau udah masak baru live streaming katanya. Jadi begitu. Setiap hari setidak-tidaknya kita mengucapkan kalimat ridho. Apa kalimat ridho? Raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu biasa saya lakukan setelah bangun tidur dan juga sebelum bangun tidur, dengan harapan apa? Allah mencatat bahwa apa yang saya lakukan itu Allah ridhoi dan Allah ridho terhadap kita. Pokoknya apa yang Allah ridho itu paling enak udah, ya. Yang kedua, setelah kita ada satu pilar namanya ridho, yang kedua itu sabar. Dan kita sudah membahas kalimat sabar ini. Siapa saja orang yang berlaku sabar pada Allah terhadap ketentuan Allah, maka dia akan memperoleh pahala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, ini di hadis yang terakhir di kitab ini disebutkan, idza hadasa ala abdin musibah, apabila terjadi musibah kepada seorang hamba, fi badanihi aw malihi aw waladihi, baik musibah itu berkaitan dengan badannya, sakit yang nggak sembuh-sembuh, orang penyakit gula kagak sembuh-sembuh, ya nggak, asam urat sama bang mamannya, iya, kambuh-kambuhan, ya nggak, itu badan kita tuh. Kemudian misalnya sinus, pilek, tiap bangun tidur pilek, ya nggak, badannya lemas, macam-macam, semua ujian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua umur kita, ujiannya makin banyak. Termasuk saya juga ini dikasih ujian berupa sakit gigi. Nah, gigi saya susah nih, bahkan itu satu dua nih. Iya. Kalau kata Haji Ajis, jangan nyusu gitu. Banyak nyusu katanya. Ya. Idza ada salah abdin musibatun fi badani aw mali aw waladihi. Jika terjadi musibah kepada hamba, baik itu yang terjadi pada badannya atau hartanya berkurang, hilang hartanya macam-macam pokoknya, atau seandainya gajinya yang tadinya 10 juta tiba-tiba ada peraturan baru gajinya turun, kan ada begitu ya? Ya. Awalnya atau terjadi pada anaknya sakit, anaknya meninggal macam-macam. Fastaqbala dzalik bi sabrin jamil, kemudian dia menghadapi semua ujian tadi itu dengan sabar yang bagus, sabrun jamil, sangat sabar. Apa faedahnya? Istahyallahu yaumal qiyamah an yansaba lahu mizanan aw yansyura lahu diwana. Di hari kiamat Allah merasa malu menimpahkan kepada orang tersebut menghisabnya, nimbang aja malu Allah, dan memberikan kitab atau mensiarkan kitabnya. Nanti kan di hari kiamat amal kita bakal ditimbang, ya nggak? Kemudian di akhirnya kita akan dikasih buku, baik diterima sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari balik punggung. Orang-orang yang sabar terhadap musibah yang Allah berikan dengan sabar yang sesabar-sabarnya, sabar yang tidak mengeluh, maka di hari kiamat ibaratnya Allah nggak bakal hisab dah. Udah nggak usah dikasih catatan, masukin aja ke dalam surga. Kenapa? Karena orang sabar pahalanya tak terbatas, tak terhitung. Kalau tak terhitung gimana caranya? Besar banget. Tapi untuk jadi orang sabar itu susah. Jadi orang sabar susah. Perlu latihan, ya. Perlu latihan. Latihan gimana? Ya, terkadang kita dikasih ujian berupa sedikit saja. Kalau sedikit kita sabar, insya Allah setengahnya sabar. Kalau setengah sabar, yang berat pun sabar. Coba lihat, ada seorang wanita dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, begitu dia memerintahkan kepada 3 anaknya berperang, ikutlah berperang. Setelah berperang dilaporkan, ibu, ketiga anakmu meninggal dunia. Dia nangis. Terus ditanya, kenapa ibu menangis? Menyesal anak ikut perang? Bukan, saya nggak punya anak lagi untuk saya suruh berperang.
Bukan nangis karena sedih anaknya meninggal, tapi nggak punya anak lagi, disuruh berperang. Gitu. Anak kita meninggal satu, sedih luar biasa, ya nggak? 1003 meninggal dunia, suruh berperang. Di Palestina juga ada orang begitu tuh. Begitu dengar misalnya anaknya meninggal dunia, ngucapin apa? Alhamdulillah. Kenapa? Anaknya syahid. Karena syahid itu jaminannya surga. Gitu. Makanya ada semboyan kita itu iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan gak gampang mati syahid. Orang mati syahid itu luar biasa, dapatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja Allah kasih musibah kemudian dia sabar, maka di hari kiamat pahalanya luar biasa, sampai Allah malu untuk nimbang amalnya, dan juga disiarkan catatan amalnya. Tapi namanya sabrun jamil, sabar yang bagus. Sabar yang bagus gimana? Allah yang tentukan, Allah yang tahu batasan sabar. Kan terkadang kita nyebutnya sabar itu ada batasnya. Batasnya semana? Batasnya sabar gimana? Kagak ada batasnya, ya kan? Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, gimana? Ya. Sabar nggak sabar namanya, ya. Sabar itu ada batasnya bagi orang yang tidak sabar. Gitu. Yang ketiga, syukur. Jadi pilar pertama ridho, kedua sabar, yang ketiga syukur. Apa syukur? Syukur itu terima kasih, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah atau terlepas dari bahaya. Bersyukur ini sangat sulit dilakukan oleh orang. Syukur itu harus dilakukan dengan 3 hal. Pertama lewat hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Kita dikasih nikmat satu saja, satu kita sebutkan, nikmat mata. Ini nikmat mata. Pernah nggak kita minta mata? Nggak pernah. Begitu lahir kita udah dikasih mata, ya nggak? Nah, banyak nggak orang yang lahir matanya buta? Ada nggak? Ada. Ya. Allah kasih nikmat mata, terungkap dalam hati kita. Alhamdulillah. Di hati kita bersyukur Allah kasih mata. Dengan mata kita bisa melihat banyak keindahan, banyak kenikmatan, banyak semua ciptaan Allah bisa kita lihat. Lalu terucaplah dalam kalimat kita, alhamdulillah kita punya mata. Banyak orang-orang yang dari lahir tidak bisa melihat. Lalu bagaimana cara kita bersyukur dengan mata ini? Gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Baca kitab, baca Quran, baca buku, baca baca WA. Tapi yang baik-baik, ya. Yang baik-baik, yang gambar-gambar tuh jangan gitu. Kan dikit lagi hari Jumat itu muncul gambar. Jangan lupa Bang, sholat Jumat, ya. Gambarnya apaan? Perempuan. Kalau ngelihat jatuhnya zina mata. Enggak dilihat, sayang mubazir, cakep. Iya. Kalau Pak Adek begitu ngelihat astagfirullahaladzim, pengen melek. Tapi dipatokin itu. Ya. Makanya saya sarankan tuh, setiap hari Jumat walaupun ada begitu, jangan ada dikirim perempuan, ya. Jangan dikirim gitu. Apa saja pokoknya yang berbentuk perempuan cakep, naik baik bentuknya, emoji apa tuh nggak usah dikirim. Kirimnya yang baik-baik aja, ya. Gitu. Kalau Pak Tommy ingin menikmati, nikmati sendiri aja Pak Tommy. Ya kan? Ingin menikmati, nikmati sendiri saja, gitu kan. Iya. Iya. Jangan bagi-bagi orang, ya. Gitu. Karena mau nggak mau begitu kita lihat pasti buka pasti iya. Bagaimana kita bersyukur dengan harta?
Kita bersyukur dengan hati, Allah kasih harta. Banyak orang yang nggak punya harta. Benar nggak? Nah, begitu hati sudah bersyukur, terucaplah kalimat Alhamdulillah. Bagaimana cara kita bersyukur dengan harta? Maka harta ini kita gunakan untuk banyak-banyak kepentingan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Sedekah macam-macam. Ini kita mau maulid nih. Insya Allah kita mau maulid. Kapan maulid? Tanggal 15 November. Kita barengin dengan haul akbar. Itu haul akbar atau haul untuk seluruh keluarga kita. Kalau kita ngadain haul sendiri biayanya 10 juta. Benar-benar. Lebih dari 10 juta. Kita ngundang orang, bawain berkat macam-macam, lebih dari 10 juta. Ya. Tapi kalau haul bareng-bareng biayanya berapa? 50.000 boleh nggak? Boleh. 100.000 boleh nggak? Boleh. 10.000 boleh nggak? Bangetan. 10.000 bangetan ya nggak? Iya. Bebas gitu kan. Tulis namanya 4 orang, ya nggak? Iya, orang tuanya kita tulis. Udah gitu kan, udah ditugaskan baca Al-Quran. Nanti malam Sabtu tanggal 14 kita hataman Quran pada maghrib. Baca doanya, dikirimin tuh, orang tua pada senang. Dan juga jamaah-jamaah kita yang telah meninggal juga pada senang. Oh, ternyata nama saya masih disebut sama siapa? Teman-teman saya yang hari itu memberikan pahala baca Quran kepada saya, ya. Nah, ya. Jadi yang belum silakan, masih ada waktu. Hari ini saya sudah menerima dana sekitar 19.575.000. Ya. Sat, kok di situ nggak ditulis ini, Sat? Nominalnya orang nyumbang, memang sengaja saya nggak tulis. Kenapa? Capek nulisnya. Beneran capek gitu kan? Tapi saya punya rangkumannya. Mau dilihat boleh, nanti saya share. Tapi saya hanya share di pengurus saja ya, nggak di jamaah ya. Saya share itu pengeluaran berapa, siapa yang nyumbang saya share. Ya, saya tulis memang di drive apa namanya, nggak di, jadi biasa langsung saya update tiap hari. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia. Hari ini alhamdulillah kita udah selesai kitab ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya berikan khususnya buat saya, dan nanti kita akan kembali membahas satu kitab ini, Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Kitabnya Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, berisi nasihat-nasihat kecil dari satu ulama, 40 hadis. Yang di situ ada hikayat, ada cerita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma atina min Wa